Tembok, Lapas Salemba, sebuah rahasia gelap menunggu untuk terungkap. Seorang sipir wanita yang dikenal tegas dan disiplin menyimpan pengakuan yang bisa mengguncang dunia hiburan dan aparat penegak hukum sekaligus. Semua orang percaya Amarzoni bersalah, tapi siapa sebenarnya yang menjeratnya? Dan lebih mengejutkan lagi, siapa dalang di balik semua ini yang bahkan mampu memindahkannya ke Nusa Kambangan tanpa jejak? Apa jadinya kalau sesuatu yang kamu anggap biasa ternyata punya sisi gelap yang mengejutkan? Hari ini kita akan bahas topik yang jarang diangkat, tapi penting banget untuk diketahui. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan tekan like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten informatif lainnya. Yuk, kita mulai. Namaku Rara Anggraini, usia 29 tahun. Seorang sipir wanita di Lapas Salemba, tempat di mana suara-suara keras, ketukan besi, dan teriakan malam hari menjadi musik pengiring hidupku setiap hari. Bagi rekan-rekanku, aku adalah sipir yang disiplin, tajam, dan tidak pernah berkompromi dengan aturan. Rara itu dingin seperti baja, begitu mereka bilang. Dan para narapidana pun mengenalku sebagai sosok yang tak mudah digoyahkan oleh bujuk rayu atau ancaman. Aku tidak takut pada mereka, atau setidaknya, begitu yang terlihat dari luar. Namun 1 minggu terakhir, setiap malam saat aku menutup mata, suara yang paling keras bukan lagi teriakan napi dari sel blok C, melainkan suaraku sendiri, suaraku yang berbisik pelan. Semua orang percaya dia bersalah, tapi aku tahu siapa yang menanam jebakan itu. Dan itu aku. Aku menulis kalimat itu di buku catatan kecil yang kusembunyikan di bawah bantal dinasku. Buku itu bukan laporan resmi, bukan catatan tugas, melainkan semacam pengakuan. Sebuah upaya terakhir untuk meringankan beban yang semakin menyesakkan dada. Sudah seminggu aku hidup dalam ketakutan. Bukan takut pada narapidana, tapi pada kebenaran yang mungkin terbongkar. Pada rahasia yang bisa menghancurkan hidupku, dan hidup seseorang yang kini menanggung dosa yang bukan miliknya. Aku masih ingat dengan jelas hari itu, Senin pagi, ketika kabar datang bahwa seorang tahanan terkenal, Azad, dipindahkan ke blok pengawasan khusus. Seluruh penjaga berbisik-bisik tentangnya, sebagian merasa bangga, sebagian penasaran. Artis itu ya, yang katanya kena kasus lagi. Katanya dia masih main barang di dalam loh. Gila juga. Aku mendengar mereka berbicara seperti itu sambil tertawa kecil. Aku hanya diam, melanjutkan mencatat daftar piket. Tapi di dalam hati ada rasa tidak nyaman yang tidak bisa kujelaskan. Sore harinya, aku dipanggil ke ruangan kepala lapas, Pak Darmawan. Ia duduk di balik meja besar berlapis kaca, matanya tajam, senyumnya dingin. Di sebelahnya duduk seorang pria berpakaian sipil dengan lencana kecil di dada. Belakangan aku tahu, ia seorang perwira tinggi kepolisian, Kombes R. Rara, kami butuh bantuanmu, kata Pak Darmawan dengan nada tenang tapi tegas. Aku mengangguk, menunggu penjelasan. Mereka bercerita bahwa ada operasi rahasia untuk menelusuri jaringan narkoba di dalam lapas. Katanya beberapa sipir diduga terlibat, dan seorang narapidana terkenal menjadi perantara. Aku, katanya, dipilih karena rekam jejakku bersih. Kau bisa dipercaya, Rara. Kami butuh orang seperti kamu, ujar Kombes R lalu. Ia menyodorkan sebuah paket kecil berbungkus plastik transparan. Tak sebesar telapak tangan, ini bagian dari operasi. Malam nanti, kau hanya perlu meletakkannya di bawah kasur Napi Azeta. Kami akan melakukan razia besok pagi. Kami ingin tahu siapa yang berani menghubungi dia untuk mengambil barang itu. Aku tidak banyak berpikir. Aku masih muda, baru 2 tahun di posisi ini. Dan kesempatan untuk terlibat dalam operasi besar seperti itu terdengar seperti kepercayaan besar. Aku menunduk, menjawab singkat, "Siap, Pak." Malam itu, tepat pukul 10, aku melakukan apa yang diperintahkan. Aku berjalan di lorong blok isolasi, diiringi bunyi kunci yang bergemerincing di pinggangku. Suasana senyap, hanya suara dengkuran dan batuk dari balik jeruji yang menemani. Ketika sampai di sel AZ, aku melihatnya duduk bersandar di dinding, membaca sesuatu. Mungkin surat dari keluarganya. Ya, menatapku sebentar lalu menunduk lagi. Aku pura-pura melakukan pemeriksaan rutin, memastikan semua aman. Begitu ia membelakangi, tanganku cepat menyelipkan paket itu di bawah kasur. 1 detik, 2 detik. Selesai. Aku keluar dari sel tanpa ekspresi, tapi jantungku berdetak sangat cepat. Saat itu aku tidak tahu, satu tindakan kecilku malam itu akan menjadi titik awal kehancuran seseorang, dan juga kehancuranku sendiri. Keesokan paginya,
razia besar dilakukan. Semua sipir berlarian, media berdatangan, dan seperti yang sudah direncanakan, barang bukti ditemukan di sel AZ. Aku berdiri di sana, menyaksikan semuanya, berpura-pura terkejut ketika seorang petugas menemukan paket kecil itu. AZ berteriak keras. Wajahnya merah, matanya penuh amarah dan kebingungan. Itu bukan punyaku. Sumpah demi Tuhan bukan aku yang taruh itu. Tapi siapa yang mau percaya? Semua bukti mengarah padanya. Semua kamera menyorot wajahnya. Semua orang menghakiminya sebelum sempat mendengar penjelasan. Dan aku berdiri kaku di sudut ruangan, memegang buku catatan laporan, berusaha menahan gemetar di tangan. Malamnya aku tidak bisa tidur. Wajahnya terus muncul di benakku, ekspresinya saat dituduh, suaranya yang memohon, saya tidak bersalah. Aku mencoba menenangkan diri dengan pikiran bahwa itu hanya operasi rahasia, bahwa semua ini akan terungkap nanti, dan nama baiknya akan dipulihkan. Tapi hari-hari berlalu, dan tak ada laporan lanjutan, tak ada penyelidikan resmi, tak ada tanda-tanda bahwa ini adalah... Kalau lama-lama dia bisa lumpuh. Penegak hukum harus punya hati, jangan istilahnya apa, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zolim, karena itu rakyat kita, rakyat saya harus membela mereka. Mendengar Ahmad Zoni jatuh sakit hingga tak bisa berjalan, akhirnya Presiden Prabowo turun tangan akan bebaskan Ahmad Zoni. Didampingi Raffi Ahmad, Presiden Prabowo terbang langsung ke Nusa Kambangan. Kuasa hukum juga mengungkap Ammar akan alami kelumpuhan jika tidak segera diselamatkan. Dan inilah tangis kesedihan ibu angkat Ahmad Zoni saat mengetahui keadaan Ammar yang sedang jatuh sakit. Seperti apakah kelanjutan video tersebut? Tonton videonya baik-baik. Aktor Ahmad Zoni kini masih menjadi perbincangan hangat. Setelah dipindahkan di lapas Nusa Kambangan, Ahmad Zoni dikabarkan kondisinya menurun dan jatuh sakit hingga kaki pun tak bisa berjalan. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo langsung turun tangan dan akan segera membebaskan Ahmad Zoni dari Nusa Kambangan. Presiden masih terus selidiki kasus Ahmad Zoni saat ini. Raffi Ahmad juga turut serta dampingi Presiden Prabowo usut tuntas kasus narkoba yang dialami Ahmad Zoni. Ahmad Zoni kini ditetapkan sebagai tahanan beresiko tinggi setelah terseret kasus narkoba berulang. Ia resmi dipindahkan dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat ke Lapas Nusa Kambangan dengan pengawasan ketat dari petugas lapas. Pulau Nusa Kambangan dikenal sebagai lokasi penjara dengan tingkat keamanan super ketat dan lingkungan yang sangat terisolasi dari dunia luar. Suasana di tempat tersebut membuat setiap narapidana berada di bawah kontrol penuh, termasuk dalam hal komunikasi dan aktivitas harian. Kuasa hukum Ahmad Zoni, John Matias, mengungkap kondisi terkini kliennya setelah dipindahkan ke Lapas Cilacap, Jawa Tengah. Ia menyebut Ammar kini tengah mengeluhkan kondisi kesehatannya yang menurun drastis setelah beberapa hari berada di sana. Dalam percakapan via sambungan telepon resmi lapas, John Matias lebih dulu menanyakan kondisi kliennya. Ahmad Zoni kemudian menjawab kondisinya sedang kurang baik. Dia merasa ketakutan. Ammar menerangkan ke kami bahwa dia itu di sana itu tidak bisa banyak bergerak. Ammar mengungkapkan keluhannya saat menceritakan kondisi tubuhnya. Ia mengaku hanya bisa berdiam diri karena kakinya mulai terasa kebas. Jika lama-lama, Ammar mengatakan kakinya akan lumpuh. Ya kalau menurut dia, ya kakinya kebas. Kemudian kalau lama-lama begini katanya ya dia bisa lumpuh. John sempat menanyakan kondisi sel di tempat Ammar ditahan, termasuk kemungkinan kakinya dirantai selama di dalam. Keterangan dia dan ada juga di rekamannya sama kita. Ammar menepis hal tersebut dan menjelaskan bahwa di dalam sel tidak ada rantai. Ammar menuturkan bahwa ruang geraknya kini sangat terbatas selama berada di lapas. Ia mengaku hanya bisa berdiam diri tanpa banyak aktivitas. John menyebut Ahmad Zoni alami tekanan psikis. Hal itu dikarenakan berada di Lapas Nusa Kambangan seperti hidup di kandang harimau. Ia Setelah sebelumnya dikabarkan menjadi korban jebakan dalam kasus narkoba.
Kini muncul fakta baru yang mengejutkan. Seorang oknum sipir lapas diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap AZ Amarzoni dengan nilai mencapai 300 juta. Menurut informasi yang beredar, aksi pemerasan tersebut terjadi selama Amarzoni menjalani masa tahanan. Oknum sipir tersebut diduga meminta sejumlah uang dengan dalih untuk mengamankan situasi serta memberikan perlakuan khusus di dalam lapas. Namun belakangan keluarga Amarzoni mulai curiga karena uang yang diminta semakin besar dan tanpa kejelasan apapun. Sumber terdekat dari pihak keluarga menyebutkan bahwa total uang yang telah diserahkan mencapai sekitar 300 juta. Saat ini kuasa hukum Amarzoni telah melaporkan dugaan pemerasan tersebut kepada pihak berwajib dan meminta agar oknum sipir itu segera diperiksa. Ini jelas bentuk penyalahgunaan wewenang. Kami ingin keadilan ditegakkan. Amar adalah korban dalam kasus ini, ujar pengacara Amarzoni dalam keterangan resminya. Publik ini menyoroti kinerja lembaga pemasyarakatan dan menuntut agar kasus ini dibuka secara transparan. Banyak netizen di media sosial menyuarakan dukungan bagi Amarzoni dan juga meminta agar pelaku segera ditindak tegas. Seperti kita tahu, saat ini Amarzoni yang benar-benar masih mendekam dan menjalani proses hukum yang berada di lapas. Nampaknya Amarzoni kini tengah mengelasa kesakitan di kakinya karena kakinya merasa kebas dan bisa saja ini akan menjadi kelumpuhan. Dan kuasa hukum dari Amarzoni sendiri benar-benar merasa ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana kondisi Amar yang saat ini berada di Nusa Kambangan, seperti apakah selnya. Dan kasus dugaan pemerasan terhadap Amarzoni oleh oknum sipir ini menjadi bukti bahwa praktik kotor masih marak terjadi di balik jeruji. Kini masyarakat menantikan langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan lagi sang aktor yang tengah berjuang membersihkan namanya. Salemba, berita penangkapan Amarzoni sebagai pengedar narkoba mengguncang publik, tapi bagi Ripka Siregar, reserse muda yang menyelidiki kasus itu, ada yang janggal. Barang bukti tampak dititipkan, saksi-saksi misterius, dan petugas sipir yang menerima amplop tebal sebelum razia. Semua petunjuk mengarah ke satu nama yang mengejutkan, Kombes R. Tapi pertanyaannya tetap menggantung di benaknya. Apakah Amar benar-benar bersalah? Atau ia hanya pion dalam permainan licik yang disusun oleh orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum? Apa jadinya kalau sesuatu yang kamu anggap biasa ternyata punya sisi gelap yang mengejutkan? Hari ini kita akan bahas topik yang jarang diangkat, tapi penting banget untuk diketahui. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan tekan like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten informatif lainnya. Yuk, kita mulai. Nama aku Ripka Siregar, usia 32. Seorang reserse narkoba yang sudah 8 tahun mengabdi di kepolisian. Banyak orang mengenalku sebagai polisi yang lurus, tak pernah mau bermain di wilayah abu-abu. Tapi aku harus mengakui satu hal, kebenaran bukan sekadar soal keberanian. Kadang, kebenaran itu berdarah. Dan malam itu, di lapas Salemba, aku mulai menyadari betapa berbahayanya darah yang keluar dari kejujuran. Tanggal 14 Maret. Malam gelap, hujan baru reda. Aku ditugaskan untuk ikut razia mendadak di Blok C, tempat seorang publik figur bernama Amarzoni ditahan. Ia baru 2 bulan masuk karena tuduhan kepemilikan sabu. Kasusnya viral. Semua orang berbicara tentang aktor yang jatuh karena narkoba. Tapi sejak awal ada sesuatu yang mengganjal dalam benakku. Penangkapan Amar terlalu cepat, bukti terlalu rapi, dan pengakuannya terlalu dibuat-buat. Razia malam itu terasa janggal. Biasanya, setiap operasi di lapas harus melewati serangkaian prosedur. Pemberitahuan, daftar nama sipir pendamping, dan logistik keamanan. Tapi kali ini, perintah datang langsung dari atas. "Kamu ikut saja, Ripka," kata atasanku, AKP Dwi. Ini perintah langsung dari Kombes R. Kombes R, nama yang selalu membuat suasana ruangan mendadak dingin. Tak ada yang berani menentang perintahnya. Ia dikenal galak, tapi berwibawa. Dalam dunia kepolisian, reputasinya seperti pisau bermata dua. Tajam untuk musuh, tapi juga bisa melukai siapapun yang salah langkah. Kami memasuki blok tahanan dengan 6 anggota dan 2 sipir pendamping. Lampu lorong remang, udara pengap, aroma karbol bercampur keringat napi. Aku melihat Amar di balik jeruji, duduk diam di kasur tipis.
membaca buku usang. Ketika kami mendekat, ia menatapku. Ada sorot mata yang tak kulupakan. Bukan ketakutan, melainkan kebingungan. "Razia lagi, Bu." Suaranya parau tapi tenang. Aku hanya mengangguk, lalu memberi isyarat pada tim untuk memeriksa sel. Semuanya tampak normal. Tak ada benda mencurigakan di bawah kasur, di sela tembok, atau dalam laci kayu kecil yang menjadi tempat penyimpanan barang pribadi tahanan. Tiba-tiba, salah satu sipir yang kemudian ku ketahui bernama Reno menunduk ke bawah kasur lagi. "Bu, ini apa?" katanya seolah menemukan harta karun. Ia mengangkat sebungkus plastik kecil berisi kristal putih. Seketika semua mata menatap Amar. Aku menelan ludah. Rasanya ada yang salah. "Aku nggak tahu apa-apa tentang itu." Suara Amar gemetar. "Itu bukan punyaku, Bu. Sumpah." Reno menatapku cepat, seperti memberi isyarat agar aku diam. Gerakannya kaku, tapi matanya gelisah. Aku tahu bahasa tubuh orang bersalah. Aku sudah terlalu lama di unit reserse untuk tidak mengenalinya. "Bawa ke kantor barang bukti," perintah AKP Dwi Datar. Aku menatap plastik itu. Tak ada sidik jari, tak ada tanda bahwa barang itu pernah dipegang Amar. Bahkan, labelnya terlalu bersih, seperti baru saja dikeluarkan dari plastik segel laboratorium. Sesuatu di dalam diriku menolak diam. "Pak, saya ingin tahu dari mana sipir ini menemukan barangnya. Tadi saya lihat, di bawah kasur kosong." AKP Dwi menatapku tajam. "Jangan banyak tanya, Ripka. Catat saja hasil temuan." Malam itu aku menuliskan laporan dengan tangan gemetar. Dalam BAP tertulis bahwa barang bukti ditemukan di dalam sel tahanan milik Ammar Zoni. Tapi tidak disebutkan oleh siapa barang itu ditemukan. Aku tahu kenapa. Karena kalau disebut, semuanya akan runtuh. 2 hari kemudian, aku kembali ke lapas diam-diam. Kupanggil sipir Reno ke ruang jaga. Ia tampak gugup, seperti menunggu vonis. "Reno, malam itu, barang itu kamu temukan sendiri?" Ia menatap ke bawah. "Saya disuruh, Bu." "Siapa?" Ia menelan ludah, suaranya pelan. "Orang atas, Bu, dari markas. Katanya biar cepat beres. Ada amplop untuk saya. Saya nggak sanggup nolak." Amplop, suap, dan dari markas. Aku tahu hanya satu nama yang bisa memberi perintah seperti itu. Kombes Raku ingat bagaimana wajah Ammar malam itu. Ia berusaha meyakinkan kami bahwa ia dijebak. "Aku cuma ingin hidup tenang, Bu," katanya waktu ku beri kesempatan bicara sebelum dibawa ke ruang interogasi. Aku sudah keluar dari dunia itu, tapi mereka nggak biarkan aku lepas. Ada orang besar yang pengen aku diam. Aku percaya. Entah kenapa, instingku berkata ia berkata jujur. Tapi siapa orang besar itu? Saat itu aku belum tahu jawabannya. Malamnya aku menulis catatan pribadi di buku kecil yang selalu kubawa. Barang bukti tidak autentik. Penemuan direkayasa. Sipir dibayar. Aku tahu menulis kalimat itu sama saja dengan menandatangani surat kematian karierku. Tapi aku tak bisa menipu nurani. Seminggu kemudian, berita di televisi menampilkan Kombes R sedang memberi konferensi pers. Dengan wajah dingin dan suara berwibawa, ia berkata, "Kami berhasil membongkar jaringan baru di dalam lapas. Tersangka utama adalah publik figur yang menyalahgunakan kepercayaan publik." Aku mematikan televisi dengan tangan gemetar. Itu kebohongan publik terbesar yang pernah kulihat disampaikan dengan begitu meyakinkan. Semua orang percaya. Hanya aku yang tahu kebenaran di baliknya. Malam-malam berikutnya aku tak bisa tidur. Di kepalaku hanya ada 2 pilihan. Diam dan selamat atau bicara dan hancur. Tapi aku tahu, jika aku diam aku bukan lagi polisi. Aku hanya akan jadi bagian dari kebusukan yang sama. Dan disinilah semuanya dimulai. Dari sebuah plastik bening kecil, amplop tebal, dan seorang kombes yang menukar integritasnya dengan uang haram. Malam itu, di bawah langit Salemba yang lembab, aku bersumpah dalam hati. Aku akan bongkar ini, meski aku harus melawan institusiku sendiri. Itu pengakuanku. Dan dari sinilah semuanya berubah. Aku selalu percaya, setiap kejahatan meninggalkan jejak. Tapi kali ini aku menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Jejak itu bisa dihapus oleh tangan-tangan yang punya kekuasaan. 3 hari setelah razia di lapas Salemba, aku berniat meninjau ulang BAP, berita acara pemeriksaan kasus Ammar Zoni. Rasanya ada yang tak beres sejak malam itu, terutama soal barang bukti dan nama sipir yang menemukannya. Saat aku membuka database internal di ruang dokumentasi, layar komputer menampilkan pesan singkat, "File not found." Keningku berkerut. File yang seharusnya bernama BAP Azemar 14 tiba-tiba lenyap dari sistem. Aku mencoba versi backup, tapi hasilnya sama. Semua catatan digital hilang.
termasuk log waktu terakhir dibuka. Hanya tersisa satu versi PDF yang sudah dibekukan. Tak bisa diubah, tapi bisa disunting sebelum disimpan. Aku mencetak salinannya. Sekilas isinya tampak sama. Tapi ketika ku bandingkan dengan catatan manual di lapangan yang kutulis malam itu, perbedaannya jelas. 2 nama saksi telah dihapus, termasuk nama sipir Reno, orang yang mengaku disuruh menaruh barang bukti di sel Ammar. Darahku berdesir. Ini bukan kesalahan sistem. Ini penghapusan terencana. Aku mendatangi bagian dokumentasi reserse dan menemui Pak Hasan, petugas arsip digital yang sudah 20 tahun bekerja di sana. Orangnya pendiam, tak banyak bicara. Pak, file BAP kasus Ammar hilang. Ada yang hapus? Ia menatapku lama, lalu menutup pintu ruangan. Bu Rebka, jangan tanya-tanya hal itu di sini. Saya cuma pegawai, saya nurut perintah. Perintah siapa? Ia menunduk. Atasan besar. Saya disuruh bersihkan file lama dan ganti versi revisi. Katanya biar aman dari kebocoran. Bersihkan atau hapus bukti? Ia tak menjawab. Hanya menggeleng pelan, lalu menghapus jejak percakapan kami di komputer. Aku keluar dari ruang arsip dengan dada sesak. Di parkiran, aku menatap langit Jakarta yang mendung dan berpikir. Kalau bahkan data di sistem bisa dihapus seenaknya, bagaimana aku bisa membuktikan kebenaran? Namun naluriku sebagai penyidik tak bisa berhenti. Aku mencoba cara lain. Di kepolisian, setiap file digital meninggalkan jejak hash, semacam sidik jari elektronik yang tak bisa dipalsukan tanpa akses superuser. Aku meminta bantuan seorang teknisi IT muda, Raffi, yang diam-diam pernah kubantu menyelesaikan kasus internalnya. Baru yang mencengangkan sekali kembali menyerukan. Dalam kasus yang menjerat aktor Ammar Zoni setelah publik dikejutkan dengan dugaan jebakan narkoba. Kini muncul dengan lebih serius seorang oknum sipir yang diduga memeras Ammar Zoni hingga mencapai 300 juta. Informasi tersebut menyebutkan oknum sipir tersebut memanfaatkan posisi di kekuasaannya di dalam lapas untuk menekan Ammar Zoni agar menyerahkan uang dalam jumlah besar. Uang itu pun disebut-sebut diminta secara bertahap dengan berbagai macam alasan, mulai dari perlindungan, kenyamanan, hingga pengamanan nama baik. Namun di balik tekanan itu, Ammar Zoni disebut dipaksa untuk diam jika melawan ancamannya jelas, perlakuan keras dan intimidasi di lapas. Dia tidak punya pilihan selain menuruti permintaan itu. Setiap kali menolak ada tekanan yang datang. Ini bukan hal sepele, ungkap sumber dekat keluarga dari Ammar. Kuasa hukum Ammar sendiri kini telah menyiapkan langkah hukum tegas. Pihaknya melaporkan dugaan pemerasan ini ke instansi terkait dan mendesak agar oknum sipir tersebut segera dicopot dan diusut tuntas. Uang ratusan juta itu bukan jumlah kecil. Ini murni membentuk pemerasan, bukan kesepakatan. Kami punya bukti kuat, termasuk jejak transaksi. Tegas sang pengacara. Kasus ini kini menjadi sorotan publik. Banyak pihak menilai bahwa praktik seperti ini bisa saja menimpa tahanan lain. Hanya saja tidak semuanya berani bersuara di media sosial. Ribuan warganet menyeruakan tagar, mendesak Kementerian Hukum dan HAM turun tangan. Kasus dugaan pemerasan terhadap Ammar Zoni membuka borok sistem yang seharusnya menegakkan keadilan. Jika benar terbukti ada oknum sipir yang memperdagangkan kewenangan demi uang, maka ini bukan hanya soal pelanggaran etika, tapi kejahatan serius di balik tembok penjara. Masyarakat kini menunggu langkah tegas pemerintah untuk menuntaskan skandal ini sampai ke akar-akarnya. Oke guys, mungkin hanya ini saja video terbaru dan video terupdate mengenai perihal ataupun terkaitnya tentang kasus Ammar Zoni. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.